Selamat datang kembali di channel saya Crypto.com. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai airdrop dari Layer Zero. Nah, di sini sedikit saya perkenalkan mengenai Layer Zero. Layer Zero adalah protokol omnichain yang menghubungkan semua cross-chain EVM dan menyatukan kumpulan likuiditas untuk aplikasi lintas chain. Layer Zero Labs baru saja mengumpulkan lebih dari 170 juta dolar dari nama-nama terbesar di kripto seperti i16z, Sequoia, dan juga Binance Lab. Nah, sekarang tingkatkan peluang teman-teman semuanya untuk mendapatkan airdrop dengan langkah-langkah berikut. Nah, di sini teman-teman sudah saya siapkan langkah-langkah mengikuti airdrop Layer Zero mainnet dan testnet. Jadi di Layer Zero sendiri ada testnetnya dan ada juga mainnetnya. Namun untuk testnetnya hanya satu saja ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, di notepad saya ini saya sudah menulis beberapa list hal-hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah wallet. Wallet yang teman-teman gunakan di sini ada dua. Yang pertama itu MetaMask Wallet dan yang kedua adalah Phantom Wallet. Nah, untuk yang kedua, balance masing-masing jaringan di suatu wallet. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini ada ETH Mainnet, kemudian Avalanche atau Avax, ETH Arbitrum, kemudian Matic dan BNB atau BEP20. Di sini untuk di wallet Phantom Wallet ini, teman-teman bisa menyediakan yang namanya APT atau Aptos. Ya, 5 US dollar sudah cukup. Di sini total sekitar 65 US dollar, tapi baiknya 100 US dollar ya. Jadi balance di sini bisa ditambahkan lagi, bisa dibagi-bagi ya. Nah, kita langsung masuk ke mainnet Layer Zero. Di sini ada sekitar 13 tahapan yang kita akan lewati untuk mengikuti airdrop dari Layer Zero mainnet. Nah, untuk yang pertama, mungkin semuanya sudah tahu caranya, di mana kita harus follow Twitter, kemudian follow Discord. Itu tidak mungkin saya jelaskan ya. Kita akan masuk ke tahap 3. Nah, untuk tahapan 3, di sini saya akan melakukan breezing di Stargate.finance. Breezing, swap, dan add liquidity. Dan juga menjelaskan mengenai vote snapshot. Nah, di sini saya memberikan sedikit tips. Teman-teman gunakan jaringan lain selain Ethereum mainnet untuk menghindari gas fee yang mahal. Kemudian beli STG token di Trader Joe. Kemudian mendaftar di Governance Forum. Oke, kita langsung saja ke websitenya. Oke, setelah kita masuk di Stargate.finance, kita konekkan wallet, kemudian transfer. Nah, untuk di sini saya akan mencoba mentransfer dari USDC dari jaringan Arbitrum. Jadi kita rubah jaringan kita di MetaMask menggunakan jaringan Arbitrum. Kenapa di awal saya sampaikan bahwa kita perlu memiliki balance di Arbitrum? Dikarenakan akan kita gunakan untuk proses di sini. Seperti saya jelaskan di awal, kita akan menggunakan jaringan lain selain Ethereum mainnet karena gas fee-nya sangat mahal kalau menggunakan Ethereum mainnet. Jadi kita gunakan dari Arbitrum. Kemudian saya akan bridge ke network dari Avax. Nah, di sini teman-teman lihat balance saya adalah 0,00 USDC. Makanya saya ingin membeli USDC dulu di SushiSwap. Nah, SushiSwap ini juga bekerja sama dengan Layer Zero. Nah, untuk di sini saya menggunakan jaringan Arbitrum One. Kemudian saya ada balance sekitar 8 US dollar. Dan di sini saya akan membeli USDC 4 USDC saja. Oke, terus kemudian saya swap. Kemudian klik confirm. Untuk price impact-nya 0,3%. Untuk network fee 0,002 ya. Terus kita confirm. Oke, sudah selesai. Jadi ini kita close saja. Kemudian kita masuk di Stargate kembali, kita refresh. Nah, setelah kembali ke websitenya ini, kita akan melakukan bridging dari Arbitrum Network ke Avax lagi setelah memiliki USDC. Dan saya akan max saja di sini, kemudian akan saya approve. Untuk di sini klik max dan next.
Oke, untuk network fee sekitar 0,42 dolar, cukup mahal, dan total 0,67. Kita confirm saja. Ini sekitar 5 menit baru selesai ketika kita melakukan bridging dari Arbitrum ke Avalanche. Jadi teman-teman bisa skip ataupun bisa mengerjakan yang lain dulu nantinya. Jadi ini saya pause dulu videonya. Oke, di sini untuk statusnya sudah selesai. Jadi kita close saja dan kemudian kita akan lanjut melakukan pull. Nah, di sini saya akan memilih di bagian available ini, saya akan menggunakan dari Avalanche saja. Jaringan akan saya ganti karena tadi saya sudah mengirim USDC saya ke jaringan Avalanche. Kemudian saya akan pilih di sini Avalanche ya untuk jaringannya. USDC Avalanche. Kemudian saya akan memasukkan sekitar 1 USDC saja. Karena nanti USDC ini akan saya gunakan di bagian yang lain ya teman-teman ya, untuk menyelesaikan step yang lain. Oke, kita approve. Terus di sini kita klik satu saja. Kemudian kita next. Terus kita approve. Untuk jaringan Avalanche sangat murah ya gas fee-nya. Oke, menunggu konfirmasi di wallet. Jadi kita konfirmasi. Di sini gas fee 0.007, total 0.007. Kita confirm. Oke, untuk di sini udah selesai ya. Ada di edge liquidity 1.00 USDC. Setelah ini kita lakukan farming. Kemudian kita max saja di sini 0,99. Terus kita approve. Kemudian kita di sini kita buat 0,99 atau max saja. Kemudian kita next dan biaya yang cukup murah juga, approve. Oke, status di approve. Add to stake. Kita ke stake lagi. Kemudian kita confirm. Confirm lagi. Oke, terus kemudian kita approve. Next, next. 0,02 US dollar ya, murah. Oke, di sini sudah selesai. Terus kita get LP token. Ini udah selesai. Jadi kita masuk ke staking. Bagian staking teman-teman, di sini kita menggunakan STG token untuk kita staking dan akan mendapatkan yang namanya VSTG. Ya, ini yang akan kita gunakan nanti untuk voting di snapshotnya DAO Stargate ini ya. VSTG ini adalah voting power ya. Jadi kita harus memiliki token STG. Nah, caranya untuk mendapatkan STG token, kita bisa membeli dari Trader Joe. Nah, kita langsung saja ke website dari Trader Joe. Setelah itu kita menggunakan jaringan Avalanche, connect jaringan, menggunakan jaringan dari Avalanche, dan di sini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan Arbitrum juga dan BNB juga bisa, tapi saya akan memilih menggunakan Avalanche dan saya akan membeli sekitar 1 STG token saja. Sorry, di sini saya harus menambahkan STG dulu. Kemudian saya klik saja STG. Nah, di sini saya akan langsung swapping. Nah, dengan biaya gas fee sekitar 0.07
AVAX, kemudian saya akan confirm dengan total 0.78 dengan pembelian tadi ya. Saya confirm. Oke, untuk swapping sudah selesai dan kita punya satu STG. Kita kembali ke Stargate dan kita refresh. Nah, setelah itu kita pilih available, kemudian pilih AVAX di sini. Kita klik saja AVAX. Nah, kemudian di sini teman-teman masukkan max saja karena kita punya satu STG di sini. Kemudian untuk di sini durationnya atau waktunya seberapa lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Semakin lama itu sebenarnya teman-teman akan mendapatkan voting yang lebih tinggi ya. Votingnya lebih tinggi, 36 bulan. Kalau ini cuma 1 bulan, cuman mendapatkan 0,003. Jadi kalau max 36 bulan, ya 3 tahun, maka mendapatkan sekitar 0,99 VSTG. Ini sebenarnya sudah cukup ya. Tapi sebaiknya teman-teman membeli itu lebih dari satu ya, supaya mendapatkan VSTG yang lebih banyak gitu. Dan di sini dikunci sampai dengan 2026. Nah, akan tetapi di sini saya cuma contoh saja, makanya saya hanya akan membuat di sekitar 10 bulan saja, hampir setahunan, dan saya akan melakukan create stake. Kemudian kita approve di MetaMask, dan di sini juga kembali gas fee-nya sangat murah ya. Kita klik max saja di sini untuk STG dan kemudian kita next dan kita approve. Di sini teman-teman lihat 0,02 terus kita approve. Sorry, dia munculnya di monitor saya yang satunya ya. Jadi ini udah selesai, tinggal kita lakukan konfirmasi lagi sekali di MetaMask. Oke, di sini untuk gas fee $0,16 dan kita lakukan confirm. Oke, transaksi sudah dikonfirmasi, stake 1 STG, dan kita kembali ke bagian stake. Nah, di sini untuk VSTG teman-teman lihat sudah bertambah, dan sini saya ada 3 staking. Yang pertama saya menggunakan Ethereum, yang kedua Avalanche, yang ketiga Arbitrum. Nah, kenapa saya menggunakan Ethereum di sini? Ini kesalahan sih sebenarnya, karena saya dulu mengikuti airdrop dari Layer Zero ini terburu-buru ya, dan saya tidak tahu. Jadi ini suatu pelajaran untuk teman-teman, sebaiknya tidak usah menggunakan dari Ethereum, gunakan saja dari Avalanche, kemudian dari Arbitrum. Nah, untuk di sini sudah selesai untuk stake dan kita sudah mendapatkan VSTG atau voting power. Dan di sini teman-teman, sesuai dengan yang saya note di sini, di langkah ketiga kita mendaftar di governance forum agar tidak terlihat kayak robot istilahnya. Jadi teman-teman daftar dulu di sini. Nah, teman-teman bisa mendaftar di sini dengan login, terus kemudian konekkan wallet. Next saja, terus connect. Nah, ini nggak masalah kalau kita switching ke mainnet. Oke, sudah masuk. Jangan lupa juga untuk edit profile seperti mengisi nama dan yang lainnya ya teman-teman ya. Kalau untuk di sini silahkan coba-coba baca salah satu artikelnya. Setelah itu close saja. Ini udah selesai ya. Sudah yang kita close, dan kemudian kita melakukan vote di snapshot. Jadi teman-teman klik saja yang bagian ini. Nah, setelah kita sampai di Stargate DAO ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan ini sangat krusial ya, dan banyak sekali yang mempertanyakan hal ini. Jadi dengarkan baik-baik ya teman-teman. Nah, walaupun teman-teman di sini sudah melakukan yang namanya staking dan sudah
tersedia balance VSTG, teman-teman tidak bisa langsung menggunakannya ya. Akan tetapi harus menunggu sekitar 1 kali 24 jam untuk bisa melakukan vote. Jadi walaupun sudah tertera di sini ya, misalnya di sini VSTG balance kalian itu sudah tersedia gitu, dan kalian melakukan vote di snapshot, masuk di sini, kalian tidak bisa langsung seketika menggunakannya. Dan teman-teman silakan coba lakukan. Tapi kalau kedetek bahwa teman-teman belum memiliki STG Power, jangan berkecil hati karena teman-teman harus menunggu sekitar 1 kali 24 jam. Dan di sini kebetulan ya, di sini tersedia satu yang aktif proposalnya dan sisa 28 menit. Jika teman-teman melihat video ini terus kemudian teman-teman melakukan vote dan semuanya close, itu tenang saja, bakalan ada lagi ke depannya proposal seperti ini gitu ya, sembari menunggu 1 kali 24 jam setelah voting power teman-teman aktif bisa digunakan. Nah, kita lanjut. Setelah itu kita lakukan connect wallet, kemudian pilih saja MetaMask. Untuk jaringannya terserah ya, di sini jaringannya teman-teman bisa menggunakan Avalanche atau apapun bisa ya. Di sini, oke. Nah, setelah ini teman-teman lihat ya, di bagian ini saya sudah melakukan vote dan ada banyak lagi di bawah ya. Dan ada juga beberapa yang saya terlewati, dan kemudian akan saya lakukan vote sekarang dengan cara klik di sini. Kemudian setelah itu teman-teman scroll ke bawah terus pilih saja yes di sini, terus kemudian vote. Nah, di sini akan dicek ya voting power kita. Nah, di sini walaupun nanti teman-teman ketika melakukan vote juga akan tertera di sini, tapi ketika melakukan confirm itu nggak bisa gitu ya. Jadi ini sembarang saja di sini. Nah, udah gitu aja, terus kita confirm. Nah, untuk di sini nggak pakai biaya ya, tinggal konfirmasi saja. Oke, jadi sudah selesai. Saya sudah melakukan vote, hanya seperti itu saja teman-teman ya. Tinggal di close, sudah gitu aja. Terus kemudian kita refresh. Ini aktif, terus kita back ya. Nah, di sini akan tertulis voted ya. Kita udah melakukan vote. Sama dengan yang di bawah juga. Nah, teman-teman lakukan vote ya. Ingat, karena salah satu syarat juga untuk mendapatkan poin yang cukup tinggi dengan melakukan vote di snapshot dari Stargate DAO. Oke, untuk tahapan ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut ke tahapan 4. Nah, untuk tahapan keempat, kita akan menggunakan bridge dari sushi.com. Kita klik saja linknya. Ini kita close saja. Nah, untuk di sini adalah bagian swapping. Jadi teman-teman klik di bagian ini, diaktifkan untuk menjadi bagian dari cross chain atau bridge-nya di sini. Nah, di sini saya akan memilih dari Avalanche. Atau saya akan menggunakan jaringan dari Avalanche. Kemudian saya klik Switch Network. Nah, setelah mengganti jaringan, maka kita jangan lupa juga klik lagi yang ini. Kemudian di sini teman-teman pilih USDC. Nah, untuk di sini teman-teman ya, ini jaringan dari Avalanche ke Arbitrum One ya. Kemudian di sini jangan lupa pilih juga USDC. Untuk di sini saya akan nge-bridging sedikit saja, sekitar 0,19. Kemudian saya akan klik approve di sini. Kemudian saya tanda tangani. Kemudian kita approve. .19 ya.
Kemudian kita next saja. Terus kemudian biayanya 0,03 kita approve. Kemudian kita klik swap. Terus kemudian kita swapping. Dan di sini network fee adalah 1,34 US dollar. Avalanche J-Chains to Arbitrum One. Kemudian kita klik confirm. Dan tinggal menunggu transaksi selesai ya. Di sini saya sedikit memberi pesan-pesan ya. Jadi ada yang menggunakan dolar banyak banget gitu ya di sini, atau di setiap mengikuti step-step dari airdrop dari layer zero, atau step-step dari mengikuti airdrop layer zero, dia mengejar volume ya teman-teman ya, karena akan ada poinnya tambahan seperti yang kita lihat di airdrop Arbitrum ataupun Optimism, itu kan menggunakan volume transaksi. Jadi dia menggunakan modal 100 US dollar itu agar terlihat volume transaksinya itu gede gitu ya. Kan tetapi kalau ngikutin aja seperti ini juga nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah karena saya juga sudah pernah mengikuti dari airdrop dari Arbitrum, hanya sekitar $1 $2 yang saya swapping, akhirnya juga mendapatkan ataupun eligible ya. Kita tinggal menunggu selesai untuk proses bridgingnya. Di sini teman-teman bisa ngecek ya, bridging to destination chain. Tinggal klik di sini. Nah, di sini teman-teman akan langsung diteruskan ke layer zero scan ya. Di bagian ini. Di sini masih statusnya pending. Dan memang saat ini jaringan dari layer zero ini lagi benar-benar penuh ya, karena banyak sekali orang yang melakukan transaksi karena ya sekali lagi itu ngejar airdrop. Ya, masih pending di sini, jadi biarkan saja. Kita close saja ini dan menunggu sampai proses dari bridging ini selesai. Nah, untuk proses sudah selesai. Kemudian teman-teman di sini close saja karena udah selesai ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk disconnect. Dan untuk proses keempat sudah selesai. Jadi kita akan masuk ke tahapan yang kelima. Nah, untuk tahapan kelima, di awal saya jelaskan teman-teman harus punya dua wallet, yaitu MetaMask Wallet dan Phantom Wallet. Nah, kenapa saya merekomendasikan teman-teman menggunakan Phantom Wallet? Itu dikarenakan di sini Layer 0x Phantom Wallet Network ya. Nah, untuk di sini saya akan melakukan bridging dari jaringan Avalanche ke Aptos Network. Nah, untuk bagian satu ini saya akan menggunakan wallet saya yang dari MetaMask. Kemudian next saja, terus kemudian kita connect. Yang kedua, saya akan menggunakan wallet dari Phantom Wallet ya. Kemudian kita confirm. Nah, di Phantom Wallet sendiri, teman-teman, pastikan ini adalah Aptos Mainnet. Dan kemudian untuk di wallet kita, terserah teman-teman menggunakan dari jaringan apa ya. Di sini bisa dari Arbitrum juga bisa. Kebetulan saya di sini akan menggunakan dari Avalanche karena saya punya balance USDC. Saya akan coba bridge sekitar 1 USDC. Kemudian saya akan lakukan transfer di sini. Kemudian saya akan memasukkan sekitar 1 dan klik next. Kemudian untuk fee di sini adalah $0,03, kita approve saja dan tinggal menunggu approvingnya selesai. Nah, kemudian kita akan konfirmasi dengan biaya sekitar 0,12.
Oke, di sini submitting transaction, tinggal menunggu prosesnya selesai. Oke, transaction submit ya. Di sini teman-teman bisa close saja, juga bisa, mau ditungguin juga bisa. Untuk dari step kelima kita sudah selesai dan kita akan menuju step ke-6 ya. Nah, untuk tahapan ke-6 ini, kita akan melakukan bridge dari theaptos.bridge.com dan di sini ada note swap WETH dari Arbitrum ke WETH jaringan Aptos. Kita coba langsung ke websitenya. Nah, setelah sampai di websitenya, di sini ada sedikit note ya. Kalau kita melakukan bridging di sini, kita memerlukan sekitar 500 blok konfirmasi dan estimasi waktu sekitar 2 harian. Ya, kita close saja. Terus kemudian di sini kita langsung connect wallet. Di sini saya pilih MetaMask untuk EVM-nya. Kemudian di sini saya akan mengonekkan Phantom Wallet ya untuk connect Aptos. Ini saya pilih Phantom Wallet. Nah, setelah itu saya akan memilih WETH di sini dari Arbitrum. Nah, untuk di sini teman-teman lihat ya, balance saya sangat sedikit ya, sekitar 0,000 WETH. Jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman untuk membeli WETH di SushiSwap. Jadi di sini kita connect wallet. Kemudian di sini Arbitrum One. Karena kita akan membeli WETH Arbitrum One. Kemudian kita pilih di sini ETH. Kemudian di sini kita masukkan WETH ya. Jadi saya menjelaskan videonya step by step ya teman-teman ya. Kalau yang udah paham ya bisa di skip, tapi ini untuk teman-teman juga yang pemula ya. Bisa step by step mengikuti. Sini saya akan buat coba max di sini ya. Tapi di sini saya akan buat 0,001 saja. Sekitar 0,24 dolar dan saya akan swapping. Kemudian saya wrap di sini. Kemudian di sini saya akan confirm biaya 0,57. Oke, di sini sudah selesai. Oke, ini kita close saja. Nah, untuk di websitenya, oke, balance di sini saya akan pilih WETH Arbitrum yang ini ya. Kemudian saya max balance 0,04 dan kemudian saya akan confirm. Teman-teman sebenarnya bisa beli juga di Trader Joe juga bisa. Tapi saya akan menggunakan SushiSwap ya yang tadi. Untuk di sini kita pilih max saja dan kemudian next dan approve. Biaya 0,14 dolar. Kemudian kita akan lakukan konfirmasi lagi. Untuk biaya lagi 0,32 dan totalnya 1,60 US dollar. Jadi kita confirm. Oke, transaksi di submit. Ini menunggu sekitar 5 menit ya. Videonya akan saya pause dulu. Oke, untuk status sudah komplit, teman-teman bisa cek. Di sini juga menggunakan layer zero scan. Jadi untuk proses dari tahapan ke-6 sudah selesai dan kita akan masuk ke tahapan 7. Masuk di tahapan ke-7 atau step 7, kita akan nge-bridge dari bitcoinbridge.network menggunakan BTCB. Kita langsung saja ke websitenya. Nah, setelah di website, kita connect wallet, kemudian pilih MetaMask. Nah, untuk di sini sendiri saya akan menggunakan jaringan dari Avalanche. Kemudian akan saya bridge ke BNB. Teman-teman bisa memilih beberapa di sini. Akan tetapi saya akan coba untuk nge-bridge ke BNB karena saya tidak pernah nge-bridge sama sekali ke BNB ya. Kemudian di sini saya max dan saya belum memiliki BTCB. Untuk mendapatkan BTCB, kita perlu membeli token ini di Trader Joe. Nah, setelah di Trader Joe, kita coba untuk connect wallet.
kemudian pilih MetaMask, samakan jaringannya dengan jaringan yang akan kita pakai untuk nge-bridge di sini. Jadi kebetulan saya menggunakan Avalanche, jadi saya juga menggunakan jaringan Avalanche. Oke, dan di sini saya akan coba untuk nge-swap sekitar satu saja USDC, dan kemudian saya akan klik swap. Oke, udah selesai ya di swap. Oke, untuk status sukses. Sini kelihatannya 0,0001. Jadi balance kurang dari 0,0001 ya. Jadi sini langsung saja kita ke BTCB dan kemudian di sini kita refresh. Kalau satu lagi tambahan di sini, kalau teman-teman menambahkan di wallet, teman-teman bisa tinggal klik add wallet. Terus kemudian ini ya, add token. Kalau mau ngecek juga langsung terlihat di sini. Ini ya, BTCB sekitar 0,85 USD. Gak masalah sedikit, yang penting ada track record kita melakukan hal itu. Dan kita akan buat ke BNB Chain di sini. Sini dari Avalanche, kemudian BNB Chain atau BEP20. Nah, terus kita klik Max, dan di sini saya akan pilih segini saja. Dan kemudian kita transfer. Terus kemudian kita confirm. Oke, ini sudah di sending ya. Oke, di sini kita coba cek ya untuk transaksinya menggunakan layer 0 scan. Oke, untuk di sini status sudah terkirim ya. Dan status di sini complete. Jadi udah pindah ke BTCB. Oke, dan kita next ke stake 8. Nah, untuk di step 8 ini kita akan nge-bridge dari PancakeSwap.finance. Kita langsung saja ke websitenya. Sekitar 3 tahun lalu PancakeSwap pernah dihack, dan teman-teman silahkan gunakan link yang ada di deskripsi supaya tidak mendapatkan link phishing. Kemudian di sini kita langsung saja connect wallet. Dari sini sudah pilih bridge ya. Kemudian kita langsung pilih connect wallet. Kemudian kita pilih MetaMask. Kemudian di sini kita akan menggunakan jaringan Avalanche. Di sini kita next saja, terus kemudian kita connect. Nah, setelah dari sini kita menggunakan jaringan network Avax, kita bisa pilih di sini apa aja ya, tapi saya akan menggunakan Avalanche. Kemudian network yang kedua adalah BNB Chain. Kita pilih saja BNB Chain. Oke, nah setelah itu kita akan pilih token. Kemudian di sini karena saya ada balance 1 USDC, saya akan pilih. Terus kemudian akan saya bridge ke BUSD. Di sini kita klik Max. Kemudian oke, di sini satu saja ya. Terus kemudian kita akan approve. Kalau di sini powered by Stargate ya. Kemudian di sini kita klik satu saja. Terus kita next. Terus kemudian untuk fee adalah 0,03, terus kita approve. Ya, tinggal menunggu. Oke, di sini tinggal kita approval lagi. Sini from Avax to BNB, gas on destination 0.002. Nah, jadi di antara ini ya teman-teman ya, di antara Avax dan BNB saling menggunakan gas fee di sini. Makanya teman-teman di sini gas on destination adalah 0,000728. Makanya di awal saya minta untuk mempersiapkan BNB, yaitu untuk bridging di sini. Kemudian kita akan langsung confirm saja. Oke, di sini kita tinggal menunggu sekitar 50-an detik lagi. Oke, untuk status sudah terkonfirmasi. Jadi di sini sudah selesai. Kemudian kita akan got it.
Oke, dan untuk tahapan ke-8 sudah selesai, di mana kita melakukan bridging dari PancakeSwap.finance. Nah, kemudian kita akan lanjut ke step 9. Oke, untuk tahapan ke-9 ini, di mana kita akan nge-bridge jaringan Harmony One di layer 0.bridge.harmony.1/1. Kemudian di sini kita akan menggunakan jaringan dari BSC20. Sebelum itu, kita harus mendapatkan token One dulu, dan kita beli menggunakan jaringan BSC untuk biaya gas fee. Nah, jadi di sini kita ke PancakeSwap untuk melakukan swap BNB ke Harmony. Untuk di sini saya sudah lakukan ya teman-teman, dan saya sudah memiliki balance itu sekitar 60-an dan saya beli di PancakeSwap. Untuk teman-teman yang ingin tahu caranya, teman-teman silahkan ke PancakeSwap lagi. Kemudian untuk di sini teman-teman lakukan swap ya. Pilih yang bagian swap di sini. Ini kita close. Nah, untuk di sini teman-teman pilih bagian atas ini adalah BNB, kemudian di sini teman-teman pilih Harmony One. Kemudian di sini tinggal masukkan mau beli berapa ya. Mau beli 0, misalnya 001 kayak gitu dapat sekitar 15 won atau harga sekitar 0,31 USD. Kemudian teman-teman swap dan nanti akan langsung masuk ke walletnya teman-teman ya. Untuk menambahkan won ini teman-teman bisa lakukan penambahan secara manual melalui wallet dari MetaMask. Tinggal pilih di bagian ini import token, kemudian masukkan yang namanya kontrak address dari token Harmony One yang udah cross chain ke BNB Smart Chain. Tinggal pilih terus teman-teman paste di sini, maka nanti akan langsung masuk simbol dari One di sini. Karena di sini saya sudah ada node seperti ini. Oke, untuk di sini saya punya sekitar 60-an dan kita lanjut bagaimana cara bridging dari layer 0.bridge.harmony.1/. Kita langsung ke websitenya. Nah, untuk di sini teman-teman pilih yang BSC atau BNB, Binance Smart Chain. Kemudian di sini teman-teman lihat bahwa saya memiliki sekitar 60 max one ya. Di sini saya akan pilih sekitar 30 saja dan biarkan saja di wallet saya ini ya. Kemudian kita akan continue, terus kemudian kita yes I confirm. Kemudian di sini kita klik set custom amount. Kalau mau mengurangi atau ngelebihin terserah teman-teman. Terus continue saja. Setelah di sini terus kita confirm. Setelah itu kita menunggu sedikit lagi. Oke, di sini kita klik max 30 saja. Kemudian kita next. Terus kita add proof dengan biaya fee $0.28 30 won. Kita approve. Nah, di sini kita tinggal menunggu. Di sini ya, user approve bridge to lock token. Terus kemudian di sini bridge lock token on Binance Smart Chain status awaiting. Di sini udah sukses. Kemudian kita akan konfirmasi lagi di sini. Biayanya cukup murah ya. Di sini 0,003 dan total yaitu 0,94. Terus kita confirm. Dan kita tinggal tunggu sampai prosesnya 15 blok terkonfirmasi. Oke, hanya menunggu sekitar 1 menitan dan akhirnya sudah selesai prosesnya untuk 15 konfirmasi blok. Status sukses dan kita tinggal menunggu bridge mint token on Harmony status in progress. Jadi kita tinggal menunggu lagi ini selesai ya. Dan di sini kalau mau ngecek ini juga by text dari layer zero scan. Oke, untuk status sudah sukses ya. Di sini kita menunggu sekitar 2 menitan dan akhirnya sudah selesai. Nah, setelah prosesnya sudah selesai, teman-teman bisa lihat di sini token address ya. Dan apa yang harus kita lakukan setelah ini? Teman-teman pergi ke bagian chain list. Kemudian teman-teman menambahkan Harmony mainnet share
terus kemudian tambahkan ke MetaMask. Setelah itu teman-teman cek balance di MetaMask. Nah, jadi akhirnya yang tadi dari BNB Smart Chain sudah masuk ke One ini sebanyak 30 ya. Ini asetnya ya. Oke. Jadi untuk proses ke-9 sudah selesai dan kita lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu ke-10. Kita lanjut ke bagian 10 di sini di apps Holograph. Jadi kita akan nge-mint dan nge-bridge NFT. Untuk tips ini kita menggunakan jaringan Polygon Avalanche untuk route lebih murah. Nah, di sini saya akan rubah dulu jaringan Polygon. Sini saya akan rubah ke Polygon. Di sini saya menyiapkan sekitar 10 Matic. Ini saya beli dari Binance. Kemudian saya akan langsung saja ke websitenya. Nah, setelah itu kita create collection. Kemudian di collection name. Collection name simbol DOG, tokennya ini karena pilihannya cuma ini. Kemudian di sini saya akan pilih cuma 1% saja. Terus kita save. Sini sudah collection success created. Kemudian kita create NFT. Nah, kemudian di sini siapkan upload foto yang sudah teman-teman siapkan. Tinggal dipilih saja upload media. Kemudian pilih. Setelah ini creator name-nya siapa? Saya pilih Crypto.com. Kemudian NFT name-nya di sini Rich Dog. Kemudian deskripsinya isi sedikit biar lebih cool saja ya. Terus kita save. Nah, setelah save di sini kita mint di sini. Kemudian kita deploy. Kemudian kita pilih di sini, terus kita deploy. Terus kemudian kita signature request. Setelah ini biayanya adalah sekitar $0,3, kita confirm. Nah, setelah itu kita deploy again, kemudian kita pilih jaringan Avalanche. Nah, kemudian kita switch network ke jaringan Avalanche. Kita di sini akan nge-deploy dengan biaya jaringan dari Avax. Kemudian kita deploy. Kemudian kita tanda tangani. Oke, kemudian kita di sini akan membayar sekitar 0,07 AVAX atau sekitar $1,26. Jadi kita confirm. Nah, setelah di sini saya akan view NFT. Di sini kita akan mint lagi. Kemudian di sini dengan fee sekitar 0,00 AVAX. Jadi kita confirm saja. Kemudian kita confirm. Nah, setelah itu kita bisa melihat NFT kita di view on OpenSea. Kita bisa lihat di situ. Price history belum ada karena belum pernah terjual. Nah, kemudian di sini saya akan close saja. Kemudian di sini teman-teman ya, di sini udah terminted di network dari Avalanche. Dan kemudian kita akan melanjutkan ke bridge. Kemudian di sini kita akan pilih bridge. Setelah itu kita akan pilih jaringan Polygon. Kemudian kita pilih NFT. Terus collection Rich.Dog. Oke, kita pilih dia. Kemudian kita continue. Nah, untuk di sini biaya fees-nya adalah sekitar 0,02 AVAX. Jadi kita lakukan bridging. Oke, kita bayar semuanya di 0,42 AVAX. Jadi kita confirm. Nah, oke, kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini udah beaming ya. Terus kemudian read docs from Avalanche, messaging di layer 0, kemudian to Polygon. Oke, finalized belum ada di sini, tapi di sini sudah selesai proses bridgingnya.
Oke, untuk di sini sudah selesai. Oke, untuk tahapan yang ke-11 saya skip ya teman-teman karena terlalu mahal untuk teman-teman di sini lihat untuk price-nya saja untuk kita nge-mining. Untuk kita nge-min adalah sekitar 3,5 AVAX ya. Sekarang satu AVAX $17 berarti kali 3,5. Nah, kalau kita menggunakan jaringan dari Ethereum, misalnya ya, kita coba lihat untuk jaringan Ethereum. .06 Ethereum ini setara dengan 1.600.000 ya. Tapi kalau teman-teman memaksa untuk nge-min, saya merekomendasikan pilih jaringan dari. Jadi jika teman-teman memaksa untuk melakukan mining di sini, teman-teman bisa menggunakan AVAX ya. Untuk AVAX sendiri biayanya adalah 3,5 AVAX atau sekitar 900 ribuan. Kalau untuk yang lainnya itu lebih dari 1 juta ya. Dan untuk alasan itu saya skip dari Omnix X ya karena biaya terlalu mahal. Kita lanjut ke step 12. Untuk step 12 kita langsung saja ke websitenya untuk nge-bridge ya di apps.radian.capital. Nah, untuk di sini teman-teman saya sudah connect wallet. Kemudian di sini saya pilih BNB Chain karena saya ada balance di BNB ya. Kemudian di sini saya akan nge-bridge, tapi sebelum itu saya belum punya bridge RDN atau token RDN ini. Kita bisa beli langsung di websitenya ya. Dan di sini juga saya ingin jelaskan bahwa di sini ada powered by Layer Zero. Kemudian di sini kita pilih buy. Terus ini hide this message saja tang ini, terus continue dan akan langsung dialihkan ke PancakeSwap. Oke, nah di sini kita hanya membutuhkan satu ya, tapi saya akan beli 2 di sini. Saya sisakan 1 di wallet, juga harganya hanya 0,73 USD. Ya, jadi saya swap. Kemudian confirm swap. Ya, untuk di sini biaya jaringan adalah 0,29, terus include dengan pembelian adalah 1,03 dolar, jadi kita confirm. Nah, ini kita close saja, terus ini kita close, kemudian di sini kita refresh. Jadi jaringannya adalah BNB Chain. Nah, di sini kita nge-bridge ya dari BNB to Arbitrum. Jadi token ini kita akan pindahkan ke Arbitrum. Jadi kita bridge RDN dan fee dari BNB adalah 0,004 BNB. Jadi kita bridge saja. Kemudian setelah itu kita bridge RDN. Kita konfirmasi di wallet. Oke, untuk di sini biaya gas fee adalah 0,43 dolar, sedangkan totalnya adalah 1,72 dolar. Jadi kita confirm. Nah, sudah selesai di sini, sudah terkonfirmasi. Terus ini kalau teman-teman mau ngelihat, bisa dari sini. Kemudian di sini ada BSC scan karena transaksinya menggunakan BSC. Terus kemudian sudah sukses di sini. Dan kita close saja ini, terus kita ke dashboard. Terus di sini masih ada 2 RDN. Jadi tinggal nunggu ya teman-teman ya, tinggal nunggu di sini selesai bridge-nya karena ini belum selesai. Nah, jadi di sini sudah selesai ya. Sudah tinggal 1 di sini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk itu saya akan cek dulu apakah sudah masuk di jaringan Arbitrum atau belum ya. Yaitu dengan cara saya akan masuk ke CoinMarketCap dan mencari Radian Capital atau RDN. Di sini kita salin alamat, terus buka MetaMask. Nah, kemudian di sini di Arbitrum One akan saya tambahkan import token. Kemudian di sini saya paste saja. Untuk token simbol sudah langsung otomatis tersedia. Terus kemudian kita custom token. Kemudian di sini terlihat 1 RDN karena tadi kita nge-bridge ya di websitenya Radian. Kemudian kita import token. Terus kita kembali ke sini. Kita lihat di sini asetnya kita ada 1 RDN, harganya adalah 0,37 US dollar. Atau dirupiahkan 5.478,60 rupiah.
Oke, untuk di sini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita udah menyelesaikan misi yang ke-12. Makanya kita lanjut ke misi 13 ya. Oke, kita masuk ke tahapan 13 di mana kita akan nge-bridge Ethereum dari Ethereum mainnet ke Ethereum Georly. Ya, kita langsung saja ke websitenya. Nah, untuk di websitenya ini kita langsung konekkan wallet di sini. Dan di sini ada sedikit yang ingin saya sampaikan kalau balance saya ini kurang ya, dan saya belum top up di sini. Akan tetapi saya ingin memperlihatkan caranya ke teman-teman untuk melakukan bridging di sini. Di sini pastikan jaringan kita adalah Ethereum mainnet di sini, dan kemudian di sini teman-teman. Untuk di sini kita bisa menggunakan optimism. Ini hanya bisa saat kita klik begini saja ya, tapi ketika kita melakukan konfirmasi, dia akan dialihkan ke Ethereum mainnet kembali. Dan setelah itu teman-teman input berapa yang ingin teman-teman bridge ya. Kalau 0,001 setara dengan 9,5 Ethereum Georly. Jadi tinggal teman-teman transfer. Nah, untuk di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk gas fee adalah $13,99 dan yang kedua adalah amount plus gas fee, yaitu jumlah yang akan kita bridge tambah gas fee, jadi total adalah $16. Jadi cukup tinggi, dan ini spekulatif lagi, kembali ke teman-teman apa ingin melakukan bridging atau tidak ya. Untuk saya sendiri untuk saat ini belum ya, dan kemungkinan besar ketika saya profit trading, saya akan input ke sini dan akan saya lakukan bridge. Oke, mungkin itu saja teman-teman caranya untuk melakukan bridge. Kembali lagi, saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan semua hal yang telah saya lakukan sebelumnya. Ini kembali ke diri masing-masing. Jika teman-teman ingin mengikuti airdropnya, itulah step-stepnya. Hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ketika teman-teman mengikuti sebuah airdrop ya. Salah satu contohnya mungkin ada dari sebagian teman-teman di sini yang mengikuti airdrop tapi tidak eligible saat ikut airdrop dari Arbitrum. Nah, itu karena begini ya. Ketika teman-teman melakukan yang namanya bridge ya, dari Ethereum mainnet ke Ethereum Arbitrum, terus teman-teman menarik semua saldo yang ada di situ. Ya, jadi itu akan kedetek bahwa teman-teman di situ hanya ingin dari airdropnya, bukan user dari projectnya, gitu ya. Terus yang kedua, supaya teman-teman bisa eligible juga, lakukan hal ini ya, pilih saja salah satunya antara dari 1 sampai antara dari 3 ini sampai ke 13, pilih saja salah satunya. Setiap minggu melakukan yang namanya aktivitas di ekosistem dari si Casing Era. Sekali lagi, setelah melakukan bridge, jangan habiskan saldo teman-teman di Casing Era maupun si Casing Lite. Nanti setelah teman-teman mengikuti airdrop ini, silahkan tarik Ethereum-nya. Dan ketika kita mendapatkan airdropnya, kita juga butuh gas fee dari situ gitu ya, daripada nanti kita harus transfer kembali mahal seperti itu, mending kita hold saja di sana beberapa dolar ya, $10 lah minimal. Nah, mungkin itu saja pesan-pesan dan kesan dari saya. Cukup banyak tahapan-tahapan yang perlu kita ikuti di sini. Oke, dan untuk tahapan testnet ini kita langsung saja ke bagian dari usdc.layer0.network bridge. Jadi kita langsung saja ke websitenya. Nah, untuk di sini teman-teman yang kita perlukan adalah kita akan nge-bridge ya dari Ethereum Georly ini ke Fuji atau ke Avalanche ya. Nah, kita perlu yang namanya USDC test ini. Jadi kalau teman-teman belum pernah punya ini, silahkan teman-teman ke bagian yang paling bawah di sini, yaitu Vouchet USDC. Di sini ganti dulu ke Georly. Sini jaringan testnet Georly ya. Kemudian setelah itu kita pergi ke Vouchet USDC. Setelah di sini teman-teman pilih saja di bagian ini blockchain-nya, blockchain address, itu adalah alamat wallet kita. Klik saja di bagian sini, terus kemudian paste di sini. Terus kemudian kita selesaikan CAPTCHA. Setelah itu kita submit.
Oke, jadi di sini sudah akan terkirim ya. Jadi setelah dia masuk ke balance kita di sini, setelah itu kita lakukan bridge. Balance saya di sini 10 karena baru kon voucher tadi. Sini kita masukkan balance, kita punya 10, kita pilih 5, kemudian kita transfer. Di sini transferring 5 USDC from your testnet to Fuji. Kemudian di sini pilih 5. Kemudian kita next dan next. Setelah itu kita konfirmasi jaringan. Oke, di sini terlihat sukses ya, dan tahapan ini sudah selesai ya teman-teman. Di sini biarkan saja, bisa di close, nggak masalah. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah link untuk voucher saja ya. Ya, untuk di sini semua tahapan sudah selesai. Untuk di sini saya ingin memberikan note sedikit adalah lakukan proses ini minimal sekali seminggu. Pilih saja salah satu asalkan ada transaksi tiap minggunya. Jadi nggak perlu kita melakukan 1 sampai 11 tadi sampai selesai, melainkan pilih saja salah satu yang mana teman-teman ingin selesaikan. Misalnya buat NFT, misalnya nge-bridging yang fee-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Seminggu bisa sekali atau 2 kali supaya terlihat aktif, nggak hanya membutuhkan airdropnya saja. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan salam JP di airdrop layer 0 CKZing, dan sebentar lagi saya akan buat video juga mengenai Starknet. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi airdrop terbaru. Mungkin itu saja video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.